Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huldia dengan NIM 85953623 dengan rekan saya Amalia Fitri dengan NIM 85953626. Tujuan dari praktikum ini membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat, alami, dan buatan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama adalah alat tulis dan lembar pengamatan. Yang kedua, aplikasi barometer. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Prosedur komponen biotik terdiri dari tumbuhan, konsumen hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik dan bahan organik dan iklim. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 29 derajat Celcius, jenis tanahnya gembur dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, yaitu tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon kelapa, pohon mangga, rumput gajah, pohon jati, dan yang kelima bambu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, kupu-kupu, laba-laba, lalat, dan nyamuk. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemukan yaitu jamur dan cacing tanah. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik yang kita amati meliputi cahayanya cerah, suhunya mencapai 29 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem kebun, yang pertama cengkeh, yang kedua pisang, ketiga jagung, keempat serai, dan kelima kunyit. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, tumbuhan komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama semut, kedua kupu-kupu, ketiga belalang, empat nyamuk, dan kelima capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup.
Adapun dekomposer atau pengurai pada ekosistem kebun adalah jamur dan cacing. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan lingkungan sekitar hutan dan kebun menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Interaksi tersebut yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.